Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya? Oke, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu ilmu pengetahuan alam. Dari tema 4, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Adapun materi kita hari ini adalah tentang sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Nah, apakah itu energi alternatif? Energi alternatif merupakan energi yang berasal dari alam. Contohnya seperti ini, matahari. Apakah keuntungan dari energi alternatif anak ibu? Yang pertama, lebih ramah lingkungan, bebas polusi, sumber energi ada di alam dan jumlahnya tak terbatas. Kemudian memiliki jangka waktu habis yang lebih lama. Nah, berikutnya kita akan pelajari tentang pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat dengan PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya itu menggunakan energi yang berasal dari matahari. Nah, peralatan yang digunakan yaitu berupa panel surya. Apa itu panel surya? Panel surya itu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh panel surya yang diletakkan di atas atap rumah. Selanjutnya, panel surya merupakan salah satu upaya memanfaatkan energi alternatif yang berasal dari matahari. Cara kerja panel surya, ya, apakah itu panel surya atau apakah itu sel surya? Sel surya disebut juga dengan sel fotovoltaik. Nah, sel surya merupakan alat yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Perubahan tersebut disebut dengan efek fotovoltaik. Setelah listrik dihasilkan oleh surya, listrik akan diteruskan ke kontroler. Kontroler akan mengisi baterai jika baterai kosong, serta menyalurkannya ke inverter untuk diubah menjadi bolak-balik. Setelah itu, listrik dengan arus bolak-balik disalurkan ke peralatan elektronik. Contohnya seperti lampu, televisi, kulkas, dan sebagainya. Berikut beberapa komponen yang digunakan dalam memanfaatkan cahaya matahari dalam penghasil energi listrik. Yang pertama adalah sel surya. Sel surya digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Contohnya seperti gambar ini. Ini adalah contoh sel surya. Yang kedua, kontroler. Kontroler adalah alat yang mengatur tegangan yang dikeluarkan oleh sel surya, mengatur pengisian baterai dan mencegah pengisian yang berlebihan pada baterai. Anak ibu bisa lihat pada contoh berikut. Yang ketiga, inverter. Inverter adalah alat yang mengubah arus listrik menjadi arus bolak-balik. Contohnya ini adalah contoh inverter. Yang keempat adalah baterai. Baterai berfungsi menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh sel surya. Baterai berguna pada malam hari atau saat hujan. Ini adalah contoh dari baterai. Selanjutnya, memanfaatkan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Apakah manfaat energi listrik? Yang pertama, sebagai sumber energi tak terbatas. Kedua, sumber pembangkit tenaga matahari. Berikutnya, sebagai pengisi daya pada power bank. Keempat, membantu mengeringkan pakaian. Yang kelima, membantu mengeringkan tanah. Keenam, membantu dalam proses pengeringan air laut untuk pembuatan garam. Ketujuh, membantu kesehatan tulang.
Selanjutnya kita akan bahas tentang penggunaan panel surya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kegunaan panel surya dalam kehidupan sehari-hari. Panel surya pada atap rumah fungsinya untuk mencukupi kebutuhan listrik di rumah tersebut. Panel surya pada lampu penerang fungsinya untuk mencukupi kebutuhan energi listrik pada lampu tersebut. Selanjutnya, memanfaatkan kompor tenaga surya. Tahukah kamu tentang kompor tenaga surya? Kompor tenaga surya adalah kompor yang memanfaatkan tenaga surya atau matahari. Kompor surya disebut juga open surya. Kompor surya atau open surya dapat menghasilkan suhu lebih dari 200 derajat Celcius. Panas open surya dapat dimanfaatkan untuk memasak beras 1,5 kg selama 2 jam dengan hasil yang sama menggunakan rice cooker. Berikutnya, sinar matahari dapat dimanfaatkan untuk open surya dari pukul 9 pagi sampai pukul 16 sore. Open surya dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada bahan bakar fosil, sekaligus mengurangi polusi udara. Panel surya ada pada lampu lalu lintas. Saat ini banyak dikembangkan sebagai upaya penghematan energi listrik. Panel surya pada penyimpanan daya atau power bank biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pengisian daya pada elektronik. Nah, demikianlah penjelasan Ibu hari ini tentang penggunaan energi alternatif yang ada pada tema 4. Untuk lebih anak Ibu bisa mengulang kembali pelajarannya, mari dicatat pada buku catatannya apa penjelasan Ibu hari ini. Nah, untuk mengasah kemampuan anak Ibu pada pelajaran hari ini, mari kerjakan LKS halaman 92, bagian 1, nomor 1 sampai 10, dan bagian 2, nomor 1, 2, 3, 5, dan 10. Nah, demikianlah penjelasan Ibu hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.